الدين إذا قال لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبح إن أبانا لفي ضلال مبين. Hadirin rahimahullah, sampai ayat berapa ini? Ayat 7. Kemarin satu ayat sampai ayat 6 mukadimah daripada surat Yusuf, bahwa dijelaskan bahwa surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas, satu cerita yang sangat baik. Itu penilaian, bukan penilaian manusia gitu. Penilaian manusia zat yang menciptakan cerita. Makanya di sini idqa laqad Nabi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaili, sungguh ada di dalam cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu jadi ayat, jadi pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang menanyakannya. Nah, awalnya memang menurut satu riwayat itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, kenapa di Mesir itu kok bisa ada orang Bani Israel gitu? Ada orang Bani Israel itu awal-awalnya gimana gitu? Gitu. Kan kita sering dengar Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu menindas Bani pertama kali datang sama Bani Israel ke Mesir itu dari mana gitu? Apa sih bahasa itunya tuh? Kalau apa? Iya, imigran itu awal-awalnya itu dari apa? Itu ternyata ceritanya Nabi Yusuf. Sebelum Nabi Yusuf datang ke Mesir belum ada orang Bani Israel di daerah Mesir itu. Nah, ternyata pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi kita dijawab dengan selengkap mungkin gitu. Sampai mereka juga bingung. Saya bahasanya itu Muhammad bisa menceritakan sampai saya sendiri di dalam kitab Taurat, kitab itu tidak ada. Ini lebih detail, lebih rinci, lebih segala-galanya lah, lebih segala. Kan Nabi sendiri kan kita lihat karena tidak pernah melihat kitab, tidak pernah membaca, tidak apa. Ini bentuk salah satu mukjizat bahwa benar-benar Nabi kita adalah seorang rasul. Itu juga bisa diyakini dengan datangnya kepada kita surat Yusuf. Itu jadi ayat lisailin. Sebab di dalam surat Yusuf itu banyak sekali 5 fiha minal hikam. Banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Wanukab, banyak sekali faedah-faedah yang kita bisa diambil pelajaran. Wasiyaril muluk, juga dalam surat Yusuf ada perjalanan raja-raja. Wal mamalik, juga di dalam surat Yusuf di situ ada mamalik itu budak. Ada perbudakan, bagaimana kita menyikapi tentang hal ini. Wal ulama, tentang orang alim-alim. Itu para nabi. Wa makrin nisa, di dalam surat Yusuf ada tipu dayanya perempuan. Bukan. Wasobri alal ada, juga di situ sebutkan bagaimana mencabari atas disakiti orang lain. Watajawuz anhu, bahkan kita disakiti, bagaimana di dalam surat itu dijelaskan mengampuni, memaafkan, tidak pernah dendam, apalagi membalas. Itu di dalam surat itu sangat luar biasa lah. Itu hikmah yang ada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita nanti mendalami tentang hal itu. Jangan sampai kita salah apa sih bahasanya? Iya, gagal paham lah. Surat Yusuf dipakainya untuk atau untuk orang lain, menghubungi orang lainnya banyak, jangan sampai. Iya, tapi cerdas. Mami. Itu kalau la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ceritakan sewaktu ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya ada berapa? Ada 11. Itu mengatakan sungguh Nabi Yusuf dan saudaranya, saudara kandung,
bapak ke ibu itu namanya Bunyamin lebih dicintai pada Saudara yang lain. bapakku daripada kita. Sedangkan kami adalah usbah jamaah. Dan dia menghukumi inna abana lafi dhalalim. Bapakku itu Nabi siapa itu? Bapak kami. Itu Nabi Yakub sungguh dalam kesesatan yang nyata. Gitu. Itu sampai anak berani apa? Dan juga kita harus pahami bahwa dolal di sini sebab dolal itu ada dolal yang sifatnya dini, duniawiyah, ada yang ukhrawiyah. Kalau sifatnya ukhrawiyah tidak mungkin seorang nabi apalagi seorang rasul melakukan kesesatan yang sifatnya ukhrawi atau dini. Itu kalau kita menghukumi gitu kufur kita itu. Ada seorang nabi kok dolal dalam dini atau dalam ukhrawi kita kufur. Alhamdulillah. Jadi dolal itu jangan sampai kita ditafsiri sesat dalam agama gitu atau dalam sifatnya yang ukhrawi. Dan ini adalah ada sebagian mufassir membolehkan seorang rasul itu kesesatan dalam sifatnya duniawi, masalah tentang kemaslahatan duniawi. Memandang ikhwatu Yusuf itu kok sampai mencintai Nabi Yusuf dan anaknya itu suatu kesesatan yang sifatnya duniawi. Itu tidak benar lah, tidak benar hal seperti itu. Kalau terlepas dari sifatnya duniawi atau ukhrawi, itu tetap yang lebih pantas kita menghukumi Nabi Yakub itu dengan kata-kata ini adalah apa? Bahwa ini adalah ketidakbenaran kata-katanya anak-anaknya. Karena didorong oleh rasa nafsu itu. Jadi umpamanya kita di dalam Al-Quran lihat seorang Rasul umpamanya ditegur oleh Allah. Jangan sekali-kali Rasul pun melakukan kesalahan, jangan. Justru itu adalah cara mendidik Allah kepada umat manusia selain para Rasul dan Nabi gitu. Sebab kalau tidak seperti ini kita sulit. Jadi yang namanya Rasul itu siap untuk direndahkan. Dia menurunkan derajatnya supaya apa yang diajarkan itu dipahami oleh umatnya gitu, oleh umatnya supaya dipahami. Jadi demi seperti bagaimana kita mendidik anak yang usia berapa lah, bagaimana caranya? 3 tahun, 6 tahun, bagaimana kita bisa dipahami oleh akal mereka, bahasa mereka itu. Kalau bahasanya para orang guru sendiri, para rasul sendiri udah sangat luar biasa sama Allah itu. Jadi dengan bahwa ceritanya Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf, itu jangan dipahami itu adalah suatu bentuk kesalahan dolal, baik yang sifatnya duniawi atau itu cuma bagaimana mendidik kita lah supaya kita bisa memahami, oh ternyata dalam hal sepele pun masalah duniawi kita tidak boleh yang namanya pilih kasih dalam anak gitu. Kenapa kita sebagaimana pertanyaan kemarin itu bahwa tadi itu apakah telah sampai kepada Nabi Yusuf, kepada saudaranya, itu satu tafsir bahasanya iqalu dalik nama qalu dalik li'anna khobarul manam balaghohum gitu tuh. Cerita tentang mimpinya Nabi Yusuf itu sampai ke telinga mereka. Bagaimana bisa sampai? Ya Allah, cuma ini sebagian mufasir. Li'anna khobarul, kenapa? Li'anna maqalu dalik li'anna khobarul manam balaghohum. Tapi kalau lihat secara siyak kalam itu karena sangat menunjukkan sekali bagaimana Nabi Yakub itu mencintai Nabi Yusuf dan ibunya. Dan kita dengan ada bahasa seperti ini untuk para nabi, para rasul, jangan sekali-kali kita menganggap suatu kesesatan apapun. Justru ini cara mudah para nabi, para rasul menyampaikan hukum, menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Itu yang pertamanya itu. Uqtulu Yusuf awitrahu arda yakula tuwaju abikum atakunu min ba'di qauman shalihin. Sudah akhirnya mereka melakukan makar, melakukan kaid
bunuh saja Yusuf atau dia dibuang jauh ke tanah bumi yang jauh, akhirnya kalau kamu melakukan semua itu ya kalau berpaling bapak kamu yang tidak hanya melihat Nabi Yusuf berpaling kepada kalian. Fatakun bagi kaum soleh, udah di situ kita tobat saja jadi orang soleh gitu. Iya. Lah berarti di sini memang kalau orang udah dimasuki kejelekan itu ya punya hal-hal yang tidak baik, hasud, ujub, itu merembetnya itu dampaknya itu nanti tumbuh bibit hasud, nanti menyembuhkan dosa-dosa yang lain gitu. Pokoknya penyakit hati itu adalah bibit. Nanti dari bibit yang jelek itu menumbuhkan dosa-dosa besar yang banyak gitu. Makanya jangan sampai hati kita naudzubillah tertanam bibit penyakit hati itu, ujub, takabur, hasud, semuanya lah gitu. Nah, itu salah satu pelajarannya, sebenarnya pelajarannya sangat banyak di sini itu pelajarannya. Nanti kita bahas bersama, kaji bersama. Nah, kadang-kadang setan itu ya udah kita lakukan dosa gampang nanti tobat. Nah itu ini juga salah satu hal yang salah gitu, yang salah. Sebab kita kalau lihat ya mungkin bisa jadi yang bagaimana sih para nabi itu punya sejarah yang mana sejarah itu berkaitan dengan masa itu. Nabi Isa masyarakatnya itu masyarakat yang sedang dalam yang ditonjolkan adalah pengobatan. Nabi Musa adalah sihir. Nah, kalau Nabi kita adalah tentang sastra gitu. Lalu Nabi Yusuf itu apa? Kita kalau lihat dari sana kan betapa Nabi Ibrahim, terus Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu keluarga yang sangat kita bisa dibayangkan lah keluarga Nabi para rasul yang namanya wahyu itu lagi gencar di sana tuh. Jadi di sana apalagi di keluarga seorang nabi gitu, seorang nabi. Jadi di sana berlomba-lomba bagaimana mendapatkan hal yang istimewa seperti itu. Ternyata dipilihnya Nabi Yusuf semenjak kecil itu. Jadi yang diagungkan itu bagaimana seseorang itu dapat wahyu. Itu suatu kebanggaan tersendiri waktu zaman kenabian saat itu. Sebab seseorang yang dapat wahyu waktu kecil itu cuma 4. Pertama Nabi siapa? Nabi Yahya, Watena Hukma Sobia. Terus Nabi Sulaiman, Fahamnaha. Sulaiman itu waktu beliau masih kecil. Terus Nabi Isa begitu tuh. Terus Nabi Yusuf, cuma 4 orang yang masih kecil udah dikasih wahyu oleh Allah, suatu hal yang luar biasa gitu. Dan kebanggaannya waktu itu adalah seseorang ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Yusuf. Juga lah dari sini bisa diambil pelajaran bagaimanapun suatu keluarga yang religius lah istilahnya itu sangat agamis, bukan bakalan tidak ada masalah. Ini masalah seorang nabi loh, keluarga nabi ada aja masalah itu. Bukan ini itu tidak ada masalah, ada masalahnya itu. Nggak menjamin sebab kita di dunia gitu. Walaupun keluarga nabi, wali-wali ada aja masalah di dunia itu. Aman. Iya, baik keluarga ustaz. Kadang-kadang lebih itu. Jadi banyak pelajarannya sebetulnya banyak sekali itu. Ini keluarga Nabi, keluarga Rasul kok sampai terjadi seperti apalagi kita keluarga kita-kitaan gitu. Kita-kitaan. Ya, nanti kita bareng-bareng coba pelajarannya banyak. Qala qailu minhum la taqtulu Yusuf wa qu fi ghabati ghayabati jub ya taqtu badu sayyarah in kuntum fa'ilin. Itu ada dari seorang yang waktu itu musyawarah, ini gimana ini bapak kita ini dalam kesesatan yang nyata, supaya
Sedangkan kita ini adalah usbah. Usbah itu jamaah yang kuat, yang besar. Itu juga jangan sampai kita menganggap suatu kebanggaan. Kita jamaah yang besar. Kita orang-orang yang berpikiran cerdas. Itu kadang-kadang kata dirinya sendiri saja. Orang lain menilai mah kosong sebenarnya. Orang lain menilai, seringkali kita itu seperti itu. Kita muslim, banyak apa, nyatanya mah banyak kenyataannya gitu. Itu ya wanah usbah. Itu hal seperti itu. Kalau pikiran itu kan kenapa sih Bapak kalau pilihnya Nabi Yusuf? Sedangkan kita kan orang yang besar. Kalau ada apa-apa pasti manggilnya kita-kitaan. Gak bakalan manggilnya Yusuf itu. Yang masih kecil itu. Terus ada keperluan-keperluan juga manggilnya kita-kitaan. Sedangkan kita itu kalau apalagi yang sifatnya tenaga atau pikiran itu orang yang tahu sama kita. Kenapa kok lebih dicintai Yusuf? Lah kita juga sering karena berpikir seperti itu. Gitu. Merasa aja cuma perasaan itu ya, karena perasaan sendiri. Tapi dalam kenyataannya mah tidak seperti itu. Walaupun Nabi Yusuf kecil, dalam hal khidmah kalah semua itu. Saudaranya yang 11 itu khidmah kepada bapaknya itu, melayani bapaknya itu kalah semua. Tapi kata anak-anaknya itu merasanya khidmahnya paling tinggi kepada bapaknya mah. Padahal kenyataannya mah tidak seberapa dibanding Nabi Yusuf yang masih kecil itu. Nah kita cuma merasa dirinya itu, makanya jangan pernah itu. Hal seperti itu namanya salah satu bentuk kesombongan. Alhamdulillah. Itu kan berarti lebih dia merendahkan orang lain Nabi Yusuf gitu. Dari sisi sana. Walaupun seorang. Pandangan yang salah. Umpamanya benar pun itu ya jangan dipakai suatu kebanggaan gitu. Itu amal sholat itu. Umpamanya benar gitu. Apalagi tidak benar. Dan seorang yang terbesar yang mempunyai pendapat yang selalu tepat itu ada yang mengatakan namanya Sampun, ada yang mengatakan namanya Rahil gitu. Kamu jangan bunuh Nabi Yusuf itu. Udah supaya tujuannya kalau cuma sekedar itu mah dia dibuang saja ke negeri yang paling jauh. Tapi syukur-syukur jangan melakukan semuanya gitu. Syukur-syukur jangan melakukan semuanya in kuntum fa. Kalaupun harus melakukan ya udah yang paling ringan saja. Jangan sampai membunuh, itu adalah suatu dosa besar. Makanya karena memang kalau ada masalah-masalah pendapat, ada yang mengatakan Samun, ada yang mengatakan terakhir itu selalu tepat, akhirnya setuju dengan pendapat itu. Tapi disuruh untuk tidak melakukan keduanya, membunuh atau tidak mau sebab sudah dirasuki oleh Qalu ya bana la malaka la tamanna ala Yusuf wa inna lahu la nasihun arsilhu ma'ana ghada yartab wa na'ab wa inna lahu laha. Hai bapakku, kenapa sih kau tidak mempercayai kami pada Yusuf? Sedangkan wa inna lahu la nasihun, saya itu akan memberi kesenangan lah, memberi hal yang baik untuk Yusuf. Maka suruh dia bersama kami hudan. Besok ya nartab wa nal'ab wa inna lahu laha. Kita main-main, kita belajar kecepatan lari, kita belajar memanah gitu. Senang-senang lah, dan saya akan wa inna lahu lahafid, itu bahasa yang sangat menjanjikan. Inna lahu taukid itu double itu. Nah, inna lahu lahafid. Qala inni la'asuni anda dabubihi wa qawayyaqadibu wa nulu anna antum anhu. Saya ini sesungguhnya la'asuni, saya sungguh sangat sedih. Anda dabubi bila engkau kalian membawa Nabi Yusuf. Saya itu tidak bisa lepas sehari pun, saya tidak kuat untuk tidak melihat Nabi Yusuf itu. Sebab Nabi Yusuf itu ya Masya Allah lah, lihat wajahnya, lihat kecerdasannya, lihat bakat yang ada di dalam itu sangat luar biasa. Pokoknya orang yang melihat ya udah dia sangat terpesona, dan dia tidak kuat untuk meninggalkan. Dan Nabi
istri Nabi Yusuf itu sangat luar biasa. Bukan cuma dalam ketampanan loh, tidak lihat dari sisi itunya. Kecerdasannya juga kalah saudaranya yang itu juga. Kecerdasannya, masalah akhlaknya semuanya kalah gitu. Akhirnya ya sampai seperti itu. Dan yang namanya huzan kenapa? Alamul qalbi bi firaqil mahbub. Itu yang namanya huzan kalau secara itunya. Itu sakitnya hati karena perpisahan dengan sang kekasih.